Dari tahun 30-an sampai tahun 68, wilayah Harlem di kota New York dikuasai oleh seorang gangster yang terkenal dengan nama Bumpy Johnson, godfather-nya wilayah Harlem. Dia ini meskipun seorang gangster, tapi sangat peduli dengan warga kulit hitam yang mayoritas masih serba kekurangan. Itulah kenapa orang ini sangat disegani di wilayah tersebut. Dia ini kemana-mana selalu dikawal oleh bodyguard-nya yang bernama Frank Lucas. Sampai akhirnya pada tahun 68 itu, karena serangan jantung, Bumpy Johnson meninggal di jalanan wilayah Harlem di hadapan pengawalnya yang setia itu. Sebagai figur yang disegani, pemakamannya pun dihadiri oleh tokoh-tokoh di masyarakat, mulai dari perwakilan gangster Italia, gangster kulit hitam lain, wali kota, dan gubernur dari negara bagian New York. Meninggalnya Bumpy meninggalkan semua urusan yang tersisa kepada Frank Lucas, yang mau tidak mau harus meneruskan bisnis di dunia underground yang selama ini dikelola oleh mantan bosnya. Di tempat lain ada orang yang bernama Richie Roberts, seorang detektif wilayah Newark yang sedang berusaha mendapatkan gelar sarjana di jurusan hukum. Richie ini seorang detektif yang sangat idealis dan jujur, bahkan karena kejujurannya ini, ia malah jadi dibenci oleh rekan kerjanya di kesatuan. Suatu hari, Richie dan partnernya mengintai pergerakan seorang raja togel, di mana si raja togel ini meninggalkan mobilnya di sebuah tempat. Ketika Richie memeriksa mobil tersebut, dia menemukan uang sebanyak hampir $1 juta di dalam bagasinya. Sang partner mengusulkan agar mereka merampok saja uang itu, toh nggak akan ada yang tahu, tapi Richie menolak. Ia memilih membawa si kantong uang tersebut agar disita oleh kepolisian. Partnernya jadi bete berat karena kelakuan Richie. Sementara itu di sisi lain ada seorang polisi korup yang justru memanfaatkan barang-barang sitaan kepolisian. Mereka ini di bawah pimpinan detektif Trupo. Yang mereka ambil biasanya narkoba hasil jarahan yang kemudian mereka racik ulang dan mereka jual lagi kepada para gangster seperti kelompoknya Bumpy dan mafia Italia. Suatu hari Frank bertemu dengan temannya, veteran perang yang baru pulang dari Vietnam. Dari mereka, Frank mendapatkan info bahwa kualitas narkoba yang mereka temukan di wilayah Asia Tenggara kualitasnya sangat nendang, jauh ketimbang kualitas barang yang banyak beredar di kota New York. Frank jadi teringat kegelisahan Bumpy mengenai fenomena dunia bisnis saat itu, di mana kini barang-barang baru bisa masuk ke wilayah mereka tanpa melalui perantara, sehingga banyak membuat para calo jadi pengangguran. Frank pun kemudian menelpon sepupunya yang berada di Bangkok, mengabarkan bahwa ia akan berkunjung ke sana. Setelah mengurus paspor dan sebagainya, Frank pun berangkat untuk melakukan hal yang kontradiktif dari apa yang selalu dikeluhkan oleh Bumpy. Dia berangkat untuk mendatangi langsung sumber barang yang akan menjadi dagangannya dengan melewatkan para perantara yang selama ini membuat harga menjadi semakin meninggi. Sampai di Bangkok, Frank pun bertemu dengan sepupunya untuk mencari tahu sumber narkoboy paling top di wilayah tersebut. Sepupunya bilang sangat sulit karena produsen narkoboy itu yang bernama Cicau Syndicate, mereka ngebase-nya di tengah hutan. Frank tetap meminta untuk diantar ke lokasi tersebut, meskipun sepupunya bilang bahwa hutan yang harus mereka lalui masih liar, dihuni banyak Vietcong, banyak ular, dan nyamuk-nyamuk pembawa penyakit malaria. Frank gak gentar. Akhirnya sepupunya itu bersedia untuk mengantar. Mereka harus mengarungi sungai Mekong untuk menuju lokasi tersebut. Setelah melintasi hutan dan perkebunan, mereka pun sampai di lokasi yang dijaga oleh tentara Kuomintang, barisan tentara bawahan Chiang Kai-shek yang dulu sempat kabur ke Taiwan setelah kalah dari Partai Komunis Cina, dan saat itu sebagian dari mereka terlibat dalam produksi komoditas tersebut. Bertemu dengan komandan dari lokasi yang bersangkutan, Frank gak tanggung-tanggung langsung memesan 100 kg untuk ia bawa balik ke Amerika. Uangnya ia taruh langsung di depan sang komandan. Sempat heran melihat orang Amerika gila ini, sang komandan akhirnya menyetujui pesanan Frank Lucas. Lalu lewat sepupunya, Frank mengorder pengiriman barang dengan menggunakan armada udara tentara Amerika yang sedang ngebase di Vietnam. Mereka tentu saja mau karena Frank pun membayar 2 kali lipat dari yang mereka minta. Heroin itu diseludupkan ke dalam peti mati para korban perang yang dikirim balik ke Amerika. Barangnya nyampe di Amrik, Frank langsung memberikan sampelnya untuk dianalisa dan ternyata kualitasnya memang 100% pure tanpa campuran. Dia pun lalu mengolahnya di workshop tempat biasa Bumpy beroperasi dan memberinya label The Blue Magic.
Frank turun sendiri untuk memasarkan produk barunya tersebut yang terbukti lebih jos dengan harga lebih murah dari pasaran. Dalam waktu yang singkat, Frank pun langsung kaya raya dan langsung ngambil apartemen mewah di tengah kota. Balik dulu ke Richie Roberts. Suatu hari dia mendapatkan telepon dari partnernya si gondrong Joy. Katanya dia ini sedang terjebak di TKP tempat terbunuhnya seorang warga kulit hitam. Richie pun datang, rupanya lokasi itu memang sudah dikerumuni oleh para warga kulit hitam yang sedang marah. Richie pun masuk, di dalam rupanya sudah ada seseorang lain dan Joy yang sedang ketakutan. Mukanya pucat kayak yang lagi pakau. Rupanya ia telah membunuh seseorang di sana. Orang yang dia bunuh ini adalah seorang bandar narkoba. Akhirnya dengan membuat kesan seolah korban masih hidup, mereka pun bisa keluar dari lokasi tanpa dikeroyok oleh warga dan lari dengan ambulans. Di situ Joy mengaku bahwa dia terpaksa membunuh orang itu karena orang ini duluan yang mau menembaknya. Richie nggak percaya begitu saja. Dia curiga si Joy ini lagi pakau dan mau merampok tuh bandar, sehingga si bandar pun jadi berusaha untuk melawan, yang kemudian Joy pun jadi terpaksa membunuhnya. Ternyata dugaan Richie ini benar. Joy meminta agar Richie membuat laporan palsu yang tidak menyebutkan dirinya sebagai konsumen narkoba. Richie yang idealis ini terang-terangan bilang gak bisa. Akhirnya si Joy pun kabur meloncat keluar dari ambulans. Beberapa waktu kemudian, Richie mendapatkan telepon dari kepolisian wilayah New York bahwa mereka menemukan mayat partnernya di pinggiran jalan meninggal karena overdosis. Richie pun datang untuk melakukan konfirmasi dan benar, Joy adalah orang tersebut. Dari dalam saku Joy, Richie menemukan kemasan The Blue Magic, heroin barang dagangannya Frank Lucas. Beberapa waktu kemudian, Richie kemudian didatangi oleh Kapten Lou Tubak yang memintanya untuk memberangus sindikat narkoba produsen Blue Magic. Sebagai langkah dari titah Presiden Nixon bahwa Amerika menyatakan perang terhadap barang haram ini, pemerintah Amerika hendak langsung beraksi untuk menangani masalah tersebut. Barang ini sekarang udah sangat populer di kalangan para pengguna di wilayah Newark. Richie diminta untuk melakukan sebuah operasi rahasia. Dia hanya boleh melapor kepada dirinya dan Jaksa Agung Amerika. Richie dipersilahkan untuk membuat markas dan mengangkat anggotanya sendiri yang ia percaya. Sementara itu, Frank Lucas pun mengalami masa-masa jayanya. Barangnya yang laris manis kini membuatnya sanggup untuk membeli sebuah rumah besar dan memboyong keluarga besarnya untuk tinggal bareng di rumah besar itu. Maka dari itu, bermigrasilah keluarga Frank dari kampung di Greensboro ke New York di rumah barunya Frank Lucas. Saat itu sangat sulit untuk mendapatkan polisi yang benar-benar jujur. Richie Robert akhirnya menemukan orang-orang yang dia cari pada diri detektif Freddie Spearman dan dua rekannya. Detektif yang urakan, namun sama dengan Richie, mereka tidak bisa dibeli dengan kepentingan mafia. Di depan timnya, Richie mengumandangkan pengukuhan satuan mereka sebagai unit khusus bagian narkoba Essex County, yang mana satuan khusus ini nggak ada ngurus pedagang-pedagang receh. Mereka hanya akan menangkap para bandar. Di sisi yang berseberangan, Frank Lucas pun memantapkan pasukannya dengan merekrut saudara-saudaranya yang mana semuanya adalah pengangguran. Frank Lucas membawa mereka ke lokasi workshop tempat pengepakan narkoba yang akan mereka pasarkan, yang mana para pegawainya semua adalah wanita yang tidak diizinkan untuk memakai busana agar mereka nggak ada peluang untuk bisa nyolong barang dari sana. Frank pun mulai pamer kuasa di hadapan para saudaranya. Dia membunuh seorang preman Harlem yang jadi songong setelah kepergian Bumpy. Frank pun membawa para saudaranya untuk masuk ke lingkungan elit kota New York, di mana Frank kenal dekat dengan Joe Louis, mantan juara dunia tinju kelas berat. Di situ juga dia berkenalan dengan Eva, seorang Miss Puerto Rico, yang kemudian akan menjadi istrinya. Timnya Richie mulai melakukan pengintaian dan analisa. Mereka menemukan satu poin lokasi di mana sering terjadi transaksi. Richie kemudian masuk ke lokasi tersebut dengan berpura-pura menjadi pembeli, untuk kemudian ia mengintai pergerakan orang yang bersangkutan. Tak lama orang itu pun keluar dari toko untuk kemudian pergi dengan mobilnya. Richie dan Freddie mengikuti pergerakan mobil itu yang ternyata mengarah menuju wilayah pinggiran kota New York yang mana sudah di luar dari area kewenangan mereka. Tapi Richie nekat terus go. Ia harus tanggung jawab sama duit pinjaman $20.000 milik pihak kejaksaan. Di sebuah lokasi, seorang itu berhenti dan masuk ke sebuah toko dengan membawa uang miliknya Richie. Richie mengintai dari luar. Tidak lama, 4 orang polisi korup pimpinan detektif Trupo datang dan mengambil uang itu dari tangan si dealer narkoboy. Trupo pun keluar dengan santai. Richie akhirnya mengejar Trupo dan kawan-kawan. Dengan memperkenalkan diri sebagai polisi Newark, dia menyatakan bahwa uang yang dibawa itu adalah miliknya dan meminta agar dikembalikan.
Sedikit kesal karena kedatangan polisi dari wilayah luar, Trupo pun memberikan uang itu, namun sembari mengancam agar Richie tidak pernah lagi berada di wilayah operasinya. Di sini Richie mulai mendapatkan gambaran tentang keterlibatan polisi korup dalam peredaran narkoba. Trupo datang dengan menggunakan mobil sport Shelby yang di luar jangkauan gaji polisi semestinya. Sementara itu si Frank Lucas dia semakin naik daun kayak ulat. Dia semakin dekat dengan Miss Puerto Rico dan perdagangannya semakin lancar. Dia pun telah melakukan pemesanan yang kesekian ke produsen di Asia Tenggara. Modus operasinya pun semakin solid. Barang pesanan itu dikirim ke pangkalan udara Northbrook di Carolina Utara, wilayah kampung halamannya. Baru dari situ barang-barang tersebut disebar ke wilayah Queens, lalu disebar lagi ke New Jersey, Brooklyn, dan Bronx. Lokasi-lokasi itu semua berkedok usaha UMKM, yang mana semuanya dikelola oleh saudara-saudaranya. Di Bronx ini pula tempat pengumpulan uang-uang hasil perdagangan narkoba itu dikumpulkan. Suatu hari Frank mengadakan pesta di rumahnya. Dalam pesta itu, saudara-saudaranya yang masih katro dan maboknya masih kampring terlibat keributan dengan seorang tamu yang berakhir ditembaknya kaki si tamu itu. Frank marah luar biasa. Dia langsung menyiksa Jimmy dengan menghajar kepalanya dengan bilah piano, padahal si Jimmy ini masih sepupunya juga. Kesuksesan Frank ini sangat berefek pada usaha-usaha para pesaing. Suatu hari, Dominic Catano, seorang bos gangster Italia, meminta untuk bertemu. Catano mengeluhkan pergerakan usaha Frank Lucas yang menjual barang terlalu murah. Usaha Catano kini terancam bangkrut. Untuk itu, dia mengusulkan agar Frank memberinya jatah lahan agar ia bisa ikut dalam bisnisnya Frank Lucas. Catano bersedia menjadi reseller yang beroperasi di wilayah luar kota New York. Melihat bahwa kini mafia Italia itu berada dalam genggamannya, Frank pun menyetujui usulan tersebut untuk membawa The Blue Magic menyebar ke seluruh Amerika. 8 Maret 1971, Fight of the Century, pertandingan tinju yang maha akbar antara Muhammad Ali dan Joe Frazier akan dilangsungkan di Madison Square Garden, kota New York. Semua orang-orang penting dan public figure dicanangkan akan hadir pada pertandingan itu. Momen tersebut tidak lepas dari perhatian Richie dan Frank Lucas. Richie berencana datang untuk menyamar sebagai wartawan dan Frank pun berencana untuk hadir. Pada kesempatan itu, Eva menghadiahkannya mantel bulu yang sangat mentereng agar bisa dipakai malam itu ke pertandingan Ali Frazier. Tidak kuasa menolak, Frank pun memakainya. Jadi ketika mereka sampai di lokasi, outfit mereka yang mencolok itu jadi bahan sorotan para wartawan. Mereka semua tidak mengenali orang ini, namun melihat bahwa Frank bisa bersalaman dan saling sapa dengan orang-orang terkenal, mereka pun jadi penasaran, termasuk itu Richie. Siapakah orang ini? Apalagi ketika kemudian mereka masuk ke dalam ruangan, kursi Frank posisinya berada lebih depan dari kursi mafia Italia. Richie langsung mengambil foto orang asing ini. Fenomena yang juga jadi perhatian detektif Trupo yang juga heran dengan kehadiran orang asing berbaju mantel binatang tersebut. Di markas, Richie mencetak foto orang tersebut dan kini menjadikannya sebagai salah satu target bidikan mereka. Selepas momen itu, beberapa waktu kemudian Frank Lucas pun melakukan pernikahan dengan Eva. Hadir di sana para kolega dan juga detektif Trupo dan kawan-kawan yang mengintai dari seberang gereja. Ketika mobil Frank melaju hendak menuju lokasi honeymoon, detektif Trupo dan kawan-kawan mencegatnya di tengah jalan. Trupo mendatangi Frank dan menggertaknya bahwa ia dari unit khusus kepolisian. Dia memberi kode agar Frank nyetor $10.000 tiap bulan ke alamat rumahnya. Frank kini sadar bahwa keberadaannya sebagai dealer narkoboy sudah terendus pihak luar. Ia menyalahkan mantel bulu yang ia pakai ke Madison Square Garden tempo hari. Tanpa ragu, dia pun membakar mantel itu tepat di depan mata istrinya sendiri. Demikian halnya Trupo, Richie pun kini sudah mengetahui info lebih lanjut tentang Frank Lucas. Bagaimana modus operasi sindikatnya beroperasi dari 5 lokasi yang semuanya dijalankan oleh sepupu-sepupunya. Mengenai kehidupan pribadi targetnya, Richie menemukan bahwa gerak-gerik Frank tidak menunjukkan ada hal yang berbau dengan pelanggaran. Dia rutin bangun jam 4 subuh, kemudian jam 5 sarapan di kedai terdekat, lalu jalan ke kantor akuntan dan pengacaranya, selebihnya dia diam saja di rumah. Kalaupun keluar, dia paling pergi ke restoran dan ngumpul bareng orang-orang yang benar, macam orang-orang dari kalangan atlet dan selebritis. Frank tidak pernah menunjukkan bahwa ia terlibat dengan orang-orang yang berada dalam lingkaran kriminal. Bahkan tiap hari Minggu, gembong narkoboy ini rutin mengantar ibunya datang ke gereja. Pergerakannya sangat rapi, penuh disiplin. Di waktu-waktu khusus, Frank Lucas tidak lupa melakukan aktivitas yang biasa dilakukan oleh mantan bosnya, Bumpy Johnson, yaitu membagi-bagikan sembako bagi orang-orang yang kekurangan.
Untuk sementara itu, Richie sangat kesulitan menemukan celah agar mereka bisa masuk ke dalam lingkaran pergerakan Frank Lucas. Di hari Thanksgiving, merespon ancaman detektif Trupo tempo hari, Frank pun menugaskan orangnya untuk memberikan kejutan. Mereka menyimpan satu kalkun hidup di pintu rumah Trupo dan meledakkan mobil sport Shelby kesayangannya. Suatu hari, Frank dan rekan mendapati fakta bahwa Nicky Barnes, begundal Harlem yang kini juga menjadi seorang reseller, telah mencampur Blue Magic sehingga kualitasnya menjadi rendah. Dengan membawa barang jualan Nicky yang mereka dapatkan, Frank dan rekan mendatangi Nicky ke klub miliknya. Di sini Frank mengecam keras tindakan Nicky karena hal itu akan menjatuhkan reputasi Blue Magic sebagai barang kualitas nomor 1. Kalau mau dicampur, Nicky boleh pakai label lain asal jangan pakai Blue Magic. Asap ireng ke atau serbuk magic ke, Nicky sempat marah karena merasa banyak diatur, namun akhirnya ia pun setuju. Selesai mereka melabrak Nicky, mobil mereka ternyata kini sedang ada yang buntuti. Ternyata itu adalah detektif Trupo dan kawan-kawan. Di sebuah jalanan yang kosong, mereka pun berhenti. Trupo menggeledah mobil Frank dan menemukan barbuk di dalam bagasi. Kini Frank tidak bisa mengelak di hadapan Trupo bahwa memang dia ini bandar narkobi. Deal-deal pun terjadi dan momen itu disaksikan oleh Richie dan Freddy yang ternyata ikutan mengintai mereka dari belakang. Frank sangat marah kepada Huey sepupunya. Ia pun tak segan untuk menghajar saudaranya yang satu ini begitu ada hal yang tidak diinginkannya terjadi. Beberapa waktu kemudian Richie diundang oleh salah seorang teman dekat untuk mampir ke rumahnya. Bacot sana-sini, ternyata temannya ini yang punya paman seorang dealer narkoboy menyampaikan pesan agar Richie tidak mengganggu si Sultan dengan menghadiahkan satu buah rumah mewah di pegunungan Aspen. Richie yang idealis ini tetap pada prinsipnya untuk menolak semua jenis sogokan. Namun ternyata di sini dia baru sadar bahwa si Sultan yang dimaksud adalah ternyata Frank Lucas. Selama ini dia menduga bahwa mafia Italia yang ada di belakang pergerakan Blue Magic. Richie pun langsung menetapkan Frank Lucas sebagai orang paling top yang berada dalam mapping peredaran narkoba itu. Terblow up-nya identitas Frank Lucas membuat ancaman kini semakin sering hinggap. Suatu malam, Frank keluar untuk menghibur istrinya yang lagi gabut, pengen menikmati malam Natal. Di sebuah lokasi mereka berhenti dulu dan di saat itu mereka mendapatkan serangan tembakan dari sebuah mobil yang kemudian mereka itu pun kabur. Frank pun kemudian marah-marah kepada Catano, sang mafia Italia. Frank merasa ditipu karena sekarang dia merasa kondisinya makin tidak nyaman, bertolak belakang dengan yang dijanjikan oleh Catano setelah mereka melakukan perjanjian. Frank belum sadar bahwa resiko dari kesuksesan adalah munculnya musuh-musuh baru yang terkena efek dari kesuksesannya. Info soal penembakan Frank itu datang kemudian dari detektif Trupo yang ujug-ujug muncul ke markas Richie. Mereka itu adalah mafia asal Prancis yang bisnisnya jadi hancur sejak munculnya The Blue Powder ke pasaran. Trupo mengaku bahwa ia lagi nguber mafia Prancis itu, jadi dia meminta kerjasama dari Richie agar pasukan Newark tidak membunuh targetnya apabila mereka lari ke wilayah New Jersey. Trupo sepertinya lupa bahwa ia pernah mengancam Richie tempo hari, maka dari itu Richie pun menolak mentah-mentah proposal Trupo karena ia tahu maksud sebetulnya dari detektif korup itu agar ATM berjalannya gak ikut mati. Memasuki tahun 1973, Presiden Nixon sudah mulai menarik mundur pasukannya dari Vietnam. Hal itu merupakan berita buruk bagi Frank Lucas. Ia pun segera menelepon ke Bangkok untuk segera dikirim barang, namun ternyata sepupunya pun sekarang sudah merasa tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya Frank memutuskan untuk datang langsung ke sana. Suatu malam, sebuah kejutan muncul bagi pasukannya Richie Roberts. Jimmy, sopirnya Frank yang sempat dihajar pakai bilah pintu piano tempo hari, mereka pergoki sedang berantem dengan pacarnya yang berakhir ditembaknya si cewek itu. Mereka pun langsung menangkapnya dan memaksa Jimmy untuk memakai penyadap kemanapun dia pergi. Takut dengan ancaman pembunuhan tingkat 1 yang akan didakwakan kepadanya, Jimmy pun menuruti kemauan Richie. Frank yang sudah tiba di pedalaman hutan lokasi produksi tetap kekeh ingin melakukan pembelian yang besar-besaran meskipun kondisinya sekarang sedang serba terjepit. Sang komandan lokasi sempat menganjurkan agar ia stop dulu mumpung kondisinya sedang berada di atas, namun Frank yang kadung serakah ini tetap ingin menuntaskan nafsu belanjanya. Dia berhasil mengatur sesuatu untuk kemudian memberi kode kepada Huey tentang lokasi pendaratan barang tersebut. Perbincangan itu berhasil terekam pada penyadap yang dipasang di badan Jimmy. Richie dan kawan-kawan memperkirakan bahwa kode yang dikirim Frank Lucas adalah nomor pesawat dari unit Angkatan Udara Amerika yang akan tiba dari Vietnam dalam beberapa hari ke depan.
Maka dari itu, pada hari H, Richie mengerahkan semua pasukannya dengan bekal surat perintah yang berhasil ia kantongi dari pihak kejaksaan. Mereka pun langsung memeriksa semuanya yang ada dalam pesawat tersebut. Semua tentara digeledah dan semua bagian pesawat pun dibongkar, namun Richie masih belum menemukan apa yang dicarinya. Ada satu bagian terakhir yang sejak dari tadi masih belum tersentuh, yaitu peti mati para veteran perang yang ikut dibawa dalam pesawat itu. Richie nekat untuk membuka peti tersebut, meskipun itu mendapatkan tantangan dari pihak militer dan orang kejaksaan. Ketika Richie hendak mulai membuka kantong jenazah, disitulah dia dihentikan oleh mereka karena dianggap tidak respek terhadap para pahlawan perang yang menjadi korban dalam perjuangan demokrasi. Richie didamprat abis oleh orang kejaksaan dan diancam bahwa karirnya akan selesai karena tindakannya sudah menyeret pula pihak militer dalam sindikat perdagangan narkoba. Namun Richie tetap yakin dengan sumber informasinya. Laporan kemudian datang bahwa Freddie Spearman sedang mengikuti mobil pengangkut peti jenazah ke sebuah lokasi yang berjarak sekitar 25 km dari pangkalan. Richie pun segera bergerak menyusul Spearman. Saat yang bersamaan di lokasi lain, mengetahui bahwa Frank Lucas lagi nggak ada di tempat, detektif Trupo datang melabrak rumah yang bersangkutan. Ibu dan istri Frank ia damprat tanpa kompromi. Mereka mencari uang simpanan yang biasa disimpan para gangster yang diperuntukkan sebagai uang pelarian apabila kondisi sudah mulai gawat. Tiap sudut rumah mereka bongkar, mereka tidak menemukan apapun. Sampai kemudian di halaman rumah, detektif Truffaut melihat anjingnya Frank yang kelewat galak. Ia kemudian membunuh anjing itu dan membongkar rumah kandang anjing tersebut. Dan benar saja, uang simpanan itu mereka temukan di sana. Mereka pun langsung membawanya sebagai oleh-oleh. Hari mulai petang, Richie and the gang telah sampai di lokasi tempat detektif Spearman membuntuti mobil pengangkut jenazah. Mereka tidak bisa masuk, namun mereka masih bisa mengintai dari luar. Peti-peti mati itu dikeluarkan dari dalam mobil menuju bangunan. Berjam-jam menunggu, mereka pun kemudian mendapati ada sebuah mobil laundry yang masuk ke dalam areal gedung. Salah seorang detektif mengenali salah satu dari orang yang turun dari mobil laundry tersebut. Orang itu memang orangnya Frank Lucas yang datang untuk membawa barang pesanannya. Narkoba itu memang ditaruh pada dasar peti mati. Beberapa waktu kemudian, timnya Frank Lucas keluar dengan membawa gerobak sampah yang diyakini berisi narkoba yang mereka datangkan dari pesawat. Pasukan Richie pun membuntuti mobil laundry itu sampai ke tempat tujuan, sebuah flat kumuh yang mayoritas dihuni kaum kulit hitam. Richie segera menelepon Kapten Lou Tubak agar langsung dibikinkan surat penggeledahan. Frank Lucas tiba pada hari yang sama di kota New York dan mendapatkan laporan tentang kelakuan Trupo tadi siangnya. Frank Lucas sangat murka, ia hendak memberi perhitungan langsung kepada Trupo, namun ia dicegah oleh ibu dan istrinya yang mengancam akan meninggalkan Frank apabila ia berani menembak seorang polisi. Esok paginya, hari Minggu seperti biasa, Frank mengantar ibunya pergi ke gereja. Sementara itu di lokasi lain, para anggotanya sedang mendapatkan ancaman dari pasukan Richie Roberts. Sesaat setelah surat penggeledahan diterima, Richie pun langsung mengkomando pasukannya untuk mengepung apartemen kumuh itu. Menyadari bahwa jalur lift tidak begitu clear, mereka pun kemudian masuk lewat jalur tangga. Setelah mengamankan satu orang penduduk dan satu orang bocil penghuni rumah susun, mereka pun langsung bergerak menuju satu kamar yang di depannya terdapat penjagaan. Adu tembak pun tidak bisa dihindari. Setelah membunuh para penjaga, Richie and the Gangs masuk melabrak kamar apartemen yang sedang beroperasi seperti biasa. Maka dari itu kehebohan pun terjadi, tembak-tembakan antara kedua belah pihak, debu heroin yang bertebaran, dan mbak-mbak bugil yang berlarian kemana-mana. Huey Lucas, sepupunya Frank, masih sempat berhasil keluar dari kamar itu dan kemudian dikejar oleh Richie. Kejar-kejaran pun terjadi dan berakhir dengan tertangkapnya anggota gangster tersebut. Acara di gereja telah selesai dan Frank pun hendak keluar dengan ibu dan istrinya. Di saat itulah ia menemukan areal sekitar gereja sudah penuh dengan pihak aparat yang mengepung daerah tersebut. Mereka dengan komando Richie Roberts hendak menangkap Frank Lucas, gembong narkoba yang sekarang sudah berhasil mereka sudutkan. Frank pun tidak kuasa untuk melawan. Beberapa waktu kemudian, persidangan tuntutan negara bagian New Jersey terhadap Frank Lucas pun dilakukan. Richie yang saat itu sudah menamatkan gelar sarjana memanfaatkan momen tersebut untuk menjadi jaksa penuntut wakil dari pihak negara bagian.
Sebagaimana layaknya seorang bisnismen, Frank tidak langsung menyerah. Dalam waktu break sidang, dia mencoba untuk melobi Richie dan memberinya lagi tantangan sebesar uang $1 juta. Apakah kali ini Richie masih akan menolak atau justru kali ini ia akan menerima? Richie yang bandel ini memang tetap menolak, tapi dia membuka kemungkinan terhadap negosiasi dengan Frank Lucas. Richie akan membantu meringankan hukuman Frank apabila ia mau membongkar orang-orang dari pihak kepolisian yang terlibat bisnis dengan dirinya selama ini. Frank tentu saja mau melakukan hal itu karena ia pun dendam dengan para polisi korup yang sudah berlaku nggak sopan dan telah melakukan perampokan ke rumahnya tempo hari. Frank pun mulai dihadirkan ke markas unit khusus Essex County untuk memberikan keterangan terhadap informasi yang akan dikonfirmasi oleh timnya Richie. Hasil dari kolaborasi Frank Lucas dan Richie Roberts, pihak FBI berhasil melakukan penangkapan terhadap 3/4 dari seluruh unit narkoba kepolisian kota New York. Insiden ini merupakan skandal korupsi terbesar dalam sejarah kepolisian kota tersebut. Mereka semua didakwa atas tuduhan tindak suap. Namun detektif Trupo tidak termasuk di antara orang yang tertangkap karena sebelum diciduk, polisi ini lebih memilih untuk mati bunuh diri. Atas kerjasamanya dengan pihak kepolisian, pada akhirnya hukuman 70 tahun penjara yang didakwakan kepada Frank Lucas dikurangi menjadi hanya 15 tahun saja. Tahun 1991, Frank Lucas pun keluar dari penjara dan dijemput oleh Richie Roberts yang sudah alih profesi menjadi seorang pengacara. Demikian ceritanya Bro dan Sis, sebuah cerita panjang dan bersejarah yang pernah terjadi dalam ruang lingkup pemberantasan peredaran narkoba. Kita tim Senotok cabut dulu, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.